Share screen. Bentar ya. Bisa terlihat Bapak Ibu Saudara sekalian? Valentine Day. Kelihatan. Ini karena kemarin kita baru merayakan Imlek ya. Em, Pak Daniel merayakan nggak ya? Kalau Pak Daniel merayakan ini saya sampaikan Sinian Kuai Wan Seru Yi Kong Si Bacoy. Selamat memasuki musim semi sebetulnya ya. Selamat dari tahun barunya di Cina daratan sana. Nah itu Imlek itu bukan perayaan agama ya, tapi memang budaya di sana sehingga terbawa kemana-mana. Nah, jadi setiap kali ada yang kirim ke saya ucapan begitu ya, selamat tahun baru Imlek atau selamat tahun baru apa namanya, hmm, selamat tahun baru Cina begitu ya di sana. Saya jawabnya begini aja selalu, eh, ini karena terkait dengan musim semi, ya kiranya kita bisa melewati setiap musim dalam kehidupan kita ya. Nah, bagaimana kita bisa setia di dalam setiap musim kehidupan? Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, sehingga saya coba di tema yang tidak jauh dari musim-musim yang akan kita lewati. Besok juga ada musim 5 tahunan ya, pesta demokrasi. Kita akan lewati itu, bisa jadi pergantian pemimpin, siapapun yang memimpin. Tapi yang terpenting kita punya pimpinan yang tidak pernah berubah ya, teladannya Tuhan Yesus ya. Baik. Nah, ini kita bicara bahwa kalau kita bisa melewati setiap musim dalam hidup, ya, karena ada yang bicara bahwa success is a journey, bahwa kesuksesan itu sebetulnya sebuah perjalanan gitu ya, bukan sebuah titik yang kita kejar, kemudian kita gapai, kemudian selesai begitu. Tapi itu satu proses ke proses yang lain, dari satu perjalanan ke perjalanan yang lain. Begitu pula kalau kita bicara mengenai keberhasilan, it's a journey. Itu sebuah perjalanan. Bukan hanya satu titik selesai gitu ya. Nah, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Nah, ini yang sering kemudian dipakai menjadi ayat yang memberikan janji-janji kelimpahan. Yaitu apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gitu. Nah, sering-sering yang menjadi penekanan di garis bawahi, cetak tebal, itu cuma apa saja yang diperbuatnya berhasil begitu. Sehingga banyak kemudian orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengaku orang Kristen, justru tidak tahan uji. Karena dia tidak melihat proses. Kenapa orang itu kemudian bisa melakukan banyak hal dan berhasil begitu. Nah, dari 3 ayat yang ada di dalam
kitab Mazmur di pembukaan itu terlihat bahwa keberhasilan itu adalah hasil. Namanya juga berhasil ya, kata dasarnya keberhasilan kan hasil. Hasil itu ujung dari sebuah proses. Dari apa yang masuk, diproses, kemudian ada hasilnya. Ya. Nah, banyak orang ingin langsung mendapatkan hasil, tapi menghindari proses. Atau bahkan tidak setia mengikuti proses. Jadi belum sampai berhasil, berhenti. Di dalam proses itu kemudian gagal ya. Sehingga kalau kita lihat kembali ke dalam ayat-ayat di atas itu, orang yang berhasil itu bisa punya dua strategi atau dua cara. Yang pertama adalah dia menghindari hal yang buruk, menghindari hal yang negatif, menghindari hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, itu yang di ayat pertama. Itu salah satu kunci gitu. Kalau mau berhasil, hindari hal yang buruk. Ya, orang lain di depan kita naik sepeda terjungkal karena apa? Ternyata ada lubang besar yang siap membuat siapapun pengendara di depan itu terjungkal. Yang di depan terjungkal, kita tidak menghindari lubang itu, terjungkal juga. Kita tidak berhasil melewati ancaman itu karena apa? Karena kita tidak menghindar. Ya, tentu harusnya kita melihat oh yang di depan terjerembab gitu ya karena dia lewat jalur situ. Ya tentu harus lewat jalur yang lain. Orang di depan kita dahinya terantuk palang pintu misalnya begitu ya. Oh karena dia tinggi dia harus nunduk ya. Kita yang tahu di depan kita kejedot ya kita yang nunduk ya. Itu cara kita bagaimana melakukan sebuah proses sehingga kita berhasil melewati tanpa mengalami hal yang buruk. Tapi yang kedua juga apa? Melakukan hal yang baik, melakukan hal yang positif, melakukan hal yang diperkenan Tuhan. Itu juga salah satu kunci keberhasilan. Kalau kita bisa menjadi bijaksana dengan mengkombinasikan kedua hal ini, kita menghindari hal yang buruk, kita melakukan hal yang baik. Ya, kita menghindari hal yang negatif, kita melakukan yang positif. Kita menghindari hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Sebaliknya kita melakukan hal yang diperkenan oleh Tuhan, itulah kunci keberhasilan yang sesungguhnya. Ya. Tapi kemudian karena kita belajar mengenai proses, kita belajar di dalam ayat yang ketiga. Orang yang ingin menikmati keberhasilan pada akhirnya gitu, dia seperti pohon yang ditanam. Nah, ditanam itu nggak enak ya. Ditanam. Proses ditanam itu proses yang harus dilewati walaupun tidak nyaman. Ya. Karena biji itu ketika ditanam, dibenamkan, bahkan di dalam beberapa literatur ya, di beberapa tempat itu nggak cuma ditanam, tapi ditindih. Ditindih dengan batu supaya biji itu ketika mulai bertunas mengeluarkan akar, itu dia coba ke dalam karena ke atas nggak bisa. Karena ke atas dia kena batu, dia akan cari terus ke bawah, ya, sampai dia ketemu dengan sumber-sumber mineral air, ya, dan dia kuat pada saatnya batu yang ditindih, ya, di atas si biji tadi itu bisa bahkan terdorong karena kuatnya akar tadi, begitu, ya. Nah itu dalam proses itu lama,
tidak terlihat gitu, tidak terlihat. Dan walaupun belum menghasilkan, harus terus ada usaha memastikan bagaimana supaya biji yang ditanam tadi memang bertumbuh, akarnya kuat dan makin sehat. Tentu kemudian harus ada yang merawat gitu ya. Beberapa minggu yang lalu ada orang yang memberikan ke saya itu pohon mangga gitu. Pohon mangga saya tanam, pohon mangganya masih kecil waktu itu ya. Masih kecil mungkin tinggi 1 meter lah ya. Nggak tahu itu berapa bulan ya. Saya tanam, tapi kemudian karena saya tanam di daerah Cakung sana, saya nggak sering nengok karena lahan di situ itu rumah di Cakung itu disewa orang. Akhirnya ya saya nggak menempati lah ya. Nah, karena tidak pernah ditengok, ketika setahun kemudian kita tengok, wah, pohonnya subur luar biasa. Pohonnya subur luar biasa. Tapi nggak ada buahnya. Ya, nggak ada buahnya. Kemudian ya, yang ngasih pohon mangga itu tanya, loh kamu merawat nggak? Ya enggak sih. Saya cuma tanam aja, bersyukur dia karena kalau musim hujan dia kena siraman air hujan, jadi dia nggak mati gitu. Tapi ya nggak berbuah dia, ya kamu kasih pupuk buah dong gitu ya. Oh ya memang saya yang nggak ngerawat gitu. Namun kemudian kalau kita lihat lebih jauh ya, pohon yang makin jauh makin dalam ya, itu di beberapa eh, literatur yang saya baca, jadi akar itu ada yang modelnya itu terus ke dalam gitu ya, ada yang apa namanya makin kuat ke dalam, ada yang akarnya menyebar gitu, ekspansif, yang makin melebar ke samping. Nah, melebar ke samping itu dari titik radius dahan terakhir itu dia bisa panjangnya itu bisa 4-5 kalinya. Jadi sebetulnya yang kelihatan itu daunnya di atas, kalau kita lihat di akarnya di bawah itu dia bisa sudah sampai kemana-mana. Maka banyak kemudian akar yang sampai bisa merusak rumah di sebelahnya begitu. Karena dia terus bertumbuh begitu ya. Ditanam, pondasi bangunan juga ditanam. Ya ada beberapa gedung yang kalau kita bilang namanya pencakar langit begitu, pondasinya juga nggak kira-kira dalamnya. Makin tinggi bangunan, pondasinya harus makin dalam. Bentuknya tidak indah, ya. Dan kalau orang lewat di situ mungkin ini mau sampai kapan bangunan atasnya naik? Karena dia ditutup, ya, nggak kelihatan. Nggak ada sesuatu yang indah untuk dilihat, untuk dikagumi ya. Namun pondasi itu justru yang dihitung dengan sangat serius bagaimana caranya supaya tidak roboh. Ya itu kalau kita lihat proses bangun gedung-gedung namanya high rise building, itu kan disondir ya. Teman-teman ada insinyur sipil di sini disondir. Soil test. Itu sekian meter sekali dites, ya di drilling, dicek apa namanya, sampai titik di mana dia ketemu dengan tanah yang keras itu berapa jauh gitu. Apakah dia pakai pondasinya itu misalnya jenis-jenis tertentu gitu. Kadang-kadang eh, kalau di Kalimantan tanahnya gambut begitu, justru pondasinya bukan apa namanya pondasi yang banyak kita lihat di sini. Dia pakai eh, bor pile misalnya gitu ya, dalam, ya dibor dalam, terus kemudian dikasih selongsong, diisi, ya pakai konkrit begitu. Luar biasa ya. Jadi teknik-teknik bagaimana membangun sebuah pondasi itu banyak karena ingin memastikan bangunan yang didirikan di atasnya kokoh berdiri begitu.
Nah, dalam hal-hal yang terkait dengan kerohanian kita, banyak orang yang makin tinggi, makin dipuji, jatuh. Ya. Ternyata fondasinya lemah. Karena untuk bisa menjadi kokoh, ya, dipuji tidak melayang begitu ya, dicemooh juga tidak hancur hati. Itu perlu waktu. Ya. Untuk membuat orang menjadi bijaksana itu perlu proses gitu. Nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Tapi diperlukan untuk membangun fondasi. Jadi kalau manusia menajamkan sesamanya, itu sedang dibangun fondasinya. Maka sering kita dengar, kalau kita berdoa supaya diberi kesabaran, gitu. Kan bukan kemudian Tuhan mengubah hati kita yang tidak sabar menjadi sabar. Kalau kita berdoa minta kesabaran, ya justru Tuhan beri orang-orang yang membuat hati kita mudah meledak, begitu ya. Kemarahan kita mudah meledak. Karena kita perlu ujian, gitu. Bagaimana menahan diri untuk tidak tidak mudah emosi gitu misalnya ya. Nah, lingkungan di mana pohon ditanam itu juga akan menentukan apakah ia akan tumbuh subur, dia tumbuhnya tidak subur atau bahkan mati begitu. Ya, maka kembali kan tadi nggak boleh misalnya duduk di lingkungan kumpulan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa karena apa? Lingkungan itu menentukan. Ya, proses ini proses yang mendewasakan apa proses yang menghancurkan akhirnya. Ya, kalau orang belum kuat akarnya, belum kuat iman, kumpul sama orang ateis ke bawah ateis, bukan sebaliknya, gitu ya. Bukan sebaliknya orang nggak kuat iman, kumpul sama ateis, ateisnya jadi bertobat, ya enggak ya, ke bawah itu. Nah, selain ditanam, kita perlu memastikan lingkungan di mana pohon ditanam itu membuat dia subur. Maka dikatakan ditanam di tepi aliran air ya. Nah, kalau ketika ayat itu ditulis kan zaman-zaman itu nggak banyak atau mungkin nggak ada kali ya yang sungai itu mengalami polusi gitu. Dan bahkan kalau kita lihat kota-kota besar yang didirikan, kalau kita mundur ya pasti dekat sungai. Di mana ada kota, pasti di situ ada sungai yang melewatinya. Jakarta gitu ya. Ada apa namanya? Kali Ciliwung misalnya. Ya dulunya nggak sekotor itu Jakarta Kali Ciliwung. Dulunya bersih kok. Ya karena orang hidup butuh air. Hampir semua ini terjadi di seluruh dunia lah. Ya kalau ada ibu kota itu pasti ada sungai yang besar, yang bersih airnya. Disitulah mereka kemudian mendirikan perkampungan dan akhirnya berkembang begitu. Beda dengan sekarang ya. Dengan sekarang dunia yang makin penuh polusi, airnya banyak tercemar, banyak sekali yang justru sungai itu membawa kematian. Orang sekarang buang sampah ya di sungai. Di beberapa pintu air di Jakarta, mampetnya bukan karena sampah, mampetnya karena apa? Sofa, ya tempat tidur gitu, dibuangnya ke sungai. Luar biasa. Nah, dalam arti yang rohani ini juga terjadi. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia itu punya satu rongga kosong dalam hidup ini yang tidak bisa diisi oleh hal yang lain, dia akan terus mencari gitu. Dan baru bisa dipuaskan kalau dia ketemu Tuhan. Ya, jadi manusia yang terus mencari ya, mereka itu orang-orang yang dahaga rohani sebetulnya. Tapi salah, kemudian carinya kemana? Ke kafe ya, malam-malam, ke klub malam. Cari apa sih? Cari kepuasan rohani gitu. Cari sejahtera nggak ada di situ ya. Karena apa? Ternyata tempat yang didatangi untuk memuaskan dahaganya itu memberi racun bukan air kehidupan.
Atau banyak juga yang kita anggap tempat-tempat yang baik untuk kita menerima ajaran yang baik juga ternyata keliru. Jadi bahaya juga. Karena banyak juga kemudian ajarannya membuat orang makin terikat, ya, terpatri di bumi, mencintai dunia, ya. Nah, ingat kisah ini, gitu. Ingat kisah ini di Yohanes 4, ya, ketika Tuhan Yesus meminta air kepada seorang perempuan Samaria, gitu. Nah, ini menjawab jelas sekali, gitu, bahwa ketika orang dahaga dan haus, selain di dalam eh, ayat yang Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus juga mengatakan, dialah sebetulnya eh, air kehidupan itu. Ya, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Ya, setiap orang yang sudah ketemu Tuhan Yesus, nggak bisa berhenti sampai di situ saja. Ini proses, ini perjalanan. Air yang kita terima dari Tuhan Yesus, juga ini yang harus kita bagikan ke orang lain. Maka selalu kemudian ini menjadi discipleship, gitu ya, pemuritan. Karena orang yang kemudian menerima kebenaran, ini harus membagikan kepada orang lain. Orang yang sudah mendapatkan air kehidupan, dia juga harus membagikannya kepada orang lain. Ya, harus terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan seru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, ini buahnya. Ini buahnya. Ya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi pada saat ia sudah matang, akarnya sudah banyak mengambil saripati, mineral, minuman, harusnya dia berbuah. Jangan sampai kemudian banyak belajar, tapi saya senang dengan istilah apa? Obesitas rohani, ya, kegemukan, ya. Tapi dia tidak berbuah gitu, hanya memenuhi pikirannya saja, ya. Jadi hanya kemudian beragama, tapi kemudian tidak bertuhan. Kita nggak berhenti sampai situ. Kita ingin menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Jadi ketika musim-musim kehidupan itu berganti, ya, silih berganti, kita tidak kehilangan arah, kita tidak kehilangan semangat untuk kemudian kita juga terus menghasilkan buah. Yang terakhir, kita perlu diproses memang. Karena proses itu untuk memurnikan, ya, memurnikan iman kita, memurnikan tujuan hidup kita, memurnikan ajaran kita juga, ya, back to the Bible, gitu. Memurnikan nurani kita, banyak sekali. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di Maleakhi 3 ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Saya mau fokus mengenai pemurnian logam, ya. Iya, ya, Allah Bapa kita. Karena ini masih perjanjian lama. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, ya. Orang-orang yang bertugas di dalam bait suci.
menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita-kita ini adalah imam-imam, imamat rohani gitu ya. Sekarang sudah nggak lagi, sekarang masih ada sih orang-orang yang, oh mereka itu yang di mimbar ya, yang main musik itu orang-orang Lewi gitu. Mereka menganggap dirinya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa ya semua ini pelayan Tuhan. Dan semua ini harus full time. Ya, kalau nggak full time, maka time yang selanjutnya masa nggak untuk Tuhan gitu. Nah, saya kasih ada cerita terkait dengan cupellation method. Ini nggak ketemu bahasa Indonesianya ya. Metode metode pemurnian lah, metode pemurnian perak atau emas gitu. Ya kupel itu kayak kayak mangkok gitu ya, kayak cawan gitu, terbuat dari apa namanya eh, abu atau apa gitu ya, yang jadi kayak mirip karena dipanaskan gitu, jadi kayak batu bata gitu ya, tempat untuk memurnikannya dari situ. Nah kemudian perak atau emas ya, kalau dalam hal ini perak yang masih tercampur dengan logam lain ya, yang tidak murni. Nah itu model atau teknologi lama itu kan nggak ada namanya termometer, ngukur suhunya, ngukur waktunya presisi gitu kan enggak. Kalau sekarang mungkin sudah pakai teknologi modern ya. Tapi zaman dulu orang tahu kapan perak yang tadinya tercampur dengan kotoran, artinya logam-logam yang lain, cara memurnikannya setelah ditaruh di atas kupel itu kemudian dipanaskan tambah dengan uh, apa namanya oksigen gitu ya. Sekarang di kita kan dikasih oksigen gitu terus panaskan, kalau nggak sate mungkin kipas terus gitu ya biar tambah panas ya, membara. Nah itu kalau perak yang murni gitu ya, makanya disebut logam mulia gitu, perak, emas, platinum gitu, itu melelehnya belakangan, melelehnya belakangan. Yang kekotoran tadi gitu ya, mungkin ada campuran timbal di situ ya, ada campuran eh, besinya atau apa gitu ya, campur di situ. Itu akan meleleh duluan dan kemudian dia akan masuk di dalam eh, celah-celah pori-pori dari abu yang dibuat sebagai tempat seperti mangkok itu ya. Gitu. Nah, kemudian kapan diputuskan bahwa perak itu sudah murni sehingga harus segera dituang, ya, tidak dipanaskan terus sehingga malah rusak. Itu ketika si orang yang memurnikan itu bisa melihat wajahnya seperti melihat cermin gitu. Jadi ketika perak itu udah murni, di saat itu dia bisa melihat wajahnya segera dituang. Ya, karena di titik itu, di suhu itu, di waktu itu adalah waktu yang harus segera diselamatkan. Lewat dari situ peraknya justru menjadi rusak gitu kan. Nah kalau kita lihat proses ini, yang melakukan pemurnian ini siapa? Allah Bapa begitu ya. Kalau kita lihat ia di sini Allah Bapa. Ia seperti pemurni logam ini. Dialah yang akan duduk, dia yang akan memproses kita
Kita ini diproses, dimurnikan, dipanaskan, nggak enak memang. Ya, ketika kita memantulkan gambar Allah, itulah saatnya kita berhenti melalui proses itu. Artinya apa? Lulus. Kalau kita sudah menunjukkan bahwa melalui proses itu kita menjadi lebih dewasa, kita sudah bisa meneladani, menunjukkan, memancarkan gambar Allah. Itu luar biasa ya, ketika kita begini, oh arti rohaninya bagus sekali ya. Karena justru kita memang harus diproses melalui api itu, melalui hal-hal yang tidak nyaman itu. Ketika pada saatnya, pada satu titik, Allah yang akan menyelamatkan kita. Maka dikatakan ujian-ujian, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab pada saatnya itu, ya, ketika kita sudah lewati proses dan kemudian kita bisa memantulkan gambar Allah, dia akan segera menyelesaikan, gitu ya. Sudah selesai. Nah, berharap ketika kita sudah dimurnikan itu, kita sudah jadi mengkilap seperti cermin, kita bisa mulai melakukan tugas kita untuk juga bisa mengabarkan, mewartakan Injil Kristus. Ya, jadi memang um, harus dilewati, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menolak untuk melalui proses, karena justru melalui proses inilah kita dimurnikan, dan pada saatnya nanti yang tahu siapa? Yang tahu Tuhan. Yang perlu dari kita apa? Tahan uji aja udah. Ya, kita lewati terus pasti satu saat. Makanya bagus ya kalau ditanya apa kabar, semua bisa dilewati. Kita lewati aja terus. Ya, semua pasti akan berlalu. Ya, itu pernah kita belajar bersama ya. This too shall pass. Ini juga pasti akan berlalu. Mau pesta juga akan berlalu. Duka cita juga akan berlalu. Ya, yang terpenting adalah kita setia menjalani setiap musim kehidupan kita. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Levi. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya. Materinya kita pendek teman, tapi berbobot. Ya kan? Ini padat, padat berisi. Teman-teman masih ingat ayat pertamanya dari mana? Itu ayat hafalan teman-teman. Nah, harus cepat buka speakernya. Ya, ya. Pasal 1 ayat 1 sampai Ya. 3. Sip. Itu harus dihafal teman-teman. Jadi di situ juga ada kata berbahagia. Nah, tapi saya nggak di situ ya. Karena kita malam ini kita dibawa bahwa keberhasilan. Nah, ya. Kalau di topik lain pernah saya ngomong, Pak, orang yang berbahagia orang yang mana? Orang yang merenungkan Taurat Tuhan, orang yang tidak duduk berjalan dan diam dalam kumpulan pencemooh. Ya. Nah, ini keberhasilan teman-teman. Ya, kalau mau berhasil, itu tidak lepas dari proses. Gitu. Ya, tidak lepas dari proses. Teman-teman lihat di grup Barat Timur, semua kesimpulan-kesimpulan mentor saya langsung catat di situ ya, supaya teman-teman bisa lihat ulang. Ini materinya luar biasa kalau kita benar-benar
memperhatikannya dengan seksama. Kira-kira dari materi ini ada nggak yang terbersit mau bertanya? Wah, atau mau memberikan sesuatu tanggapan? Nah, tadi dikatakan pohon itu, kan tadi mungkin bayangan kita selama ini hanya membaca ayat itu tadi, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ternyata itu adalah satu proses. Ditanam itu tidak enak. Nah, itu tadi menarik itu teman-teman ya. Ditanam itu tidak enak. Tadi disampaikan ada yang ditindih batu. Ada yang tahu seperti pohon apa itu? Ditindih batu? Anak Kurma. muda ada yang tahu? Iya, kurma. Pohon kurma itu ditanam di padang pasir ya Pak ya? Padang pasir, dan itu supaya dia bisa, gimana Pak? Betul-betul itu pohon kurma. Cerita pohon kurma itu bijinya mesti di batu. Dan dia dia itu harus dalam ke bawah terus ditindih batu. Kan kasihan kan? Orang kan kalau secara teknik menanam, orang kan pakai yang tanah-tanah lembut gitu, yang gembur. Ya ini enggak. Kasihan dia, tapi hasilnya teman-teman manis gitu. Pohon kurma itu buahnya manis, mau diproses. Nah, kita ini kan kita harus mau diproses sama Tuhan kan. Kalau ada Tuhan izinkan di dalam hidup ini ya, dan pasti itu kalau berkata Tuhan izinkan memang karena hidup ini harus diproses gitu ya. Hidup itu adalah proses setiap hari untuk dimurnikan. Yang kedua tadi menarik mentor kita sampaikan logam tadi ya. Perak Pak ya. Yang kalau pas wajah kita muncul seperti aslinya, gimana Pak? Ya, betul. Jadi si pemurni perak itu melihat bahwa perak itu sudah murni itu pada saat dia bisa bercermin. Wajahnya itu ada di eh, perak yang dimurnikan itu. Jadi pas mengkilat-mengkilatnya, pas lagi jernih-jernihnya seperti cermin begitu. Ya dia harus segera angkat, dia tuang. Kalau tidak lewat Pak ya. Iya, ternyata saya juga baru tahu. Oh, dibiarkan terlalu lama rusak juga. Jadi harus momennya harus pas. Jadi mungkin ya Bahwa Tuhan tahu ya kalau kita lagi dalam masalah dibiarin bukan dewasa, hancur. Makanya kita sering dengar orang-orang berdoa ya. Semoga masalah ini mendewasakan kita, bukan menghancurkan kita. Ya. kalau saya pikirannya nggak ke situ Pak. Hmm. Teman-teman tahu nggak pikiran saya kemana Bapak Mentor? Tuhan bilang kalau tidak dipersingkat waktu ini maka tidak ada yang selamat. Oh iya, iya, iya. Could be. Ya, could be. Ya, tapi kiamatnya Ya, kita nggak usah nunggu sampai sana. Kita meninggal aja udah kiamat kita datang kan. iya. Eh, menarik teman-teman ya. Menarik tadi perumpamaan tadi perak itu. Nah kalau di Rasul Petrus kan bicara tentang emas ya. Di Iya, dibilang di 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang Kemudian, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang ya. fana. Nah, tapi kalau perak baru aku dengar ini penjelasan mentor kita. Kan menarik kan? Kalau emas kan udah sering. Kalau ini perak, teman-teman. Ya, jadi mahal harganya karena melalui proses tadi yang proses pemurnian. Ya, jadi itu tidak salah yang Roma 8 ayat 28 ya, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi, tapi ada bagi orang yang mengasihi Dia. Inilah letak prosesnya, ya. Bukti kita mengasihi Tuhan itu bahwa ketika ada Tuhan izinkan proses itu datang, kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tidak jadi memberontak, kita tidak jadi mengambil cara lain,
mengambil jalan lain gitu. Tetapi kita tetap setia di dalam proses itu. Kita tidak menyerah, tapi berserah. Nah, itu kan. Tidak menyerah, tapi berserah kepada Tuhan di dalam proses itu. Waktu pohon kurma ditindih batu itu, dia tidak melawan loh, Yanti. Dia tidak lawan batu. Dia tidak melawan orang yang taruh batu itu. Tetapi dia berjuang. Cara kerjanya pohon buah itu, bijinya itu, dia ke bawah. Dia merendah. Dia ke bawah, ke dalam cari air. Setelah dia kuat, baru dia dorong naik batunya. Nah, artinya waktu kita diproses Tuhan, kita harus merendahkan hati cari Tuhan. Ya, karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kelegaan. Kekuatan di dalam Tuhan itu memberikan kita hikmat untuk bisa mengatasi masalah itu. Bukan menjadi lahir seperti pikiran dunia ya, bukan. Tapi cara mengatasi kita itu berbeda dengan cara orang dunia kan. Artinya setelah kita menjadi kuat, Firman bilang, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Terbalik Pak ya. Ditampar pipi ke yang mana sih? Kanan atau kiri nih ditampar? Ya, gitu. Jadi waktu datang orang menghina kita, kita jadi berkat. Ya, kita berdoa buat dia, kita mengampuni. Ah, itu cara menyikapi ya. Terus apalagi? Nah, gitu. Wah, tadi kok bisa jauh ke depannya teman-temannya. Nah, harusnya seperti itu. Jadi kebenaran itu kaya. Jadi kaya. Nah, itulah keberhasilan. Nah, itu yang disebut berhasil. Iya kan? Itu yang disebut berhasil. Berhasilnya apa? Jadi lemah lembut. Jadi sabar. Iya kan? Kuat aniaya. Kuat dianiaya. Seperti Stefanus dirajam batu, dilempar batu. Dia jadi tidak membalas, tapi dia bilang, gimana? Ada yang ingat? Stefanus bilang apa? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, itu tidak lepas dari proses belajar, teman-teman. Kayak gini nih, teman-teman kalau belajar terus dengan serius, wah saya yakin suatu saat nanti kebenaran-kebenaran yang kita sudah dengar, itu pasti. Asal jangan kita lagi Zoom begini, tangan satu asik main handphone. Waduh, itu pasti lewat. Ada kan orang tuh 2 handphone. Itu kalau lagi Zoom begini, ya asik main handphone satu, nggak fokus sama sekali lewat. Nah, itu dia bilang, firman yang ditabur di tanah bebatuan. Ya kan? Tidak bisa bertumbuh, terhimpit sama batu-batu itu. Hati kita itu tidak full ke Tuhan. Ah, itu lewat. Itu intermezzo teman-teman ya. Inter intermezzo. Ya. Oke. Tadi sudah panjang saya ngomong, mentor kita udah juga panjang. Gantian dong, teman-teman. Ada nggak yang mau disaksikan? Ya, mau di-sharingkan? Silakan, Pak. Ya, dari saya Pak Lepri. Silakan, Pak. Ya, minta maaf mungkin jaringan jadi saya agak putus-putus di sini. Ya, terima kasih buat materi malam ini. Ya, luar biasa. Terus kadang-kadang secara manusia kita lebih rindu mendapatkan hasil, tapi prosesnya kita tidak suka. Nah, pertanyaan saya mungkin apakah semua kejadian yang kita alami yang mungkin itu tidak menyenangkan, apakah itu memang proses dari Tuhan? Lalu bagaimana kita tahu bahwa memang itu betul-betul proses dari Tuhan? Lalu respon kita harus bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi untuk kita hidup di dalam. Jadi kita pasti punya spirit yang menyukai proses sehingga hasilnya pasti lebih baik. Itu menjadi pertanyaan saya juga dulu Pak Tadus ya. Jadi kalau tadi Pastor Lepri sempat mengutip ayat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ada
terpanggil sesuai rencananya Allah gitu. Artinya ada orang yang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan rencananya Allah. Kemudian dia mengalami masalah. Ada. Jadi sama-sama mengalami masalah. Yang satu mengalami masalah untuk melalui proses pemurnian. Yang satu mengalami masalah, tapi karena dia menghindari proses pemurnian. Sama-sama menghadapi masalah. Persis seperti apa namanya? Ada perumpamaan ya ketika Ini Pak, si itu kali ya, si siapa? Yang ke Tarsis, disuruh ke ya Yunus itu ya? juga ya Yunus itu juga kan mengalami masalah tapi dia menghindari kan sebetulnya karena menghindari kehendak Tuhan dia jadi mengalami masalah begitu. Sama-sama diproses gitu kan. Sama-sama diproses. Tapi itu kan prosesnya beda. Yang itu cambukan ya. Supaya balik sebetulnya, balik ke jalan yang benar gitu. Diperingatkan lah ya. Ya begitu. Tapi bisa juga Yunus bisa ngeyel nggak? Bisa. Bagusnya Yunus tidak ngeyel kan. Yunus tidak keras kepala dia. Dia balik gitu. Ya, dia balik. Nah, saya pernah posting di Facebook saya tulis kalau orang itu nggak serius ketemu Tuhan gitu ya. Orang nggak serius untuk mencari Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian di akhir hidupnya kok dia memastikan bahwa dia akan ketemu Tuhan. Dari kecil, dari mudanya aja dia nggak mencari Tuhan kok. Kok di akhir hidupnya dia bisa ketemu Tuhan gitu. Buat saya sesuatu yang nggak mungkin. Kemudian ada teman saya ya, teman zaman di kampung dulu dia komentar begini. Loh, tapi ada loh yang nggak cari Tuhan dari mudanya, tapi kemudian di akhir hidupnya dia ketemu Tuhan Yesus, dia selamat, gitu kan? Yang penjahat, satu penjahat dari dua itu, yang satu kan kemudian bisa bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus, gitu. Tapi saya komentarnya apa? Loh, dia pada akhirnya dia balik, gitu. Artinya dia bertobat, dia mau untuk kemudian kembali ke jalan yang benar itu tadi. Tapi ada satu penjahat yang di sebelahnya, dia nggak balik. Jadi dari kecil sudah tidak serius, ketika ada moment of truth, namanya kalau saya moment of truth, ketemu Tuhan ya, dia mau manfaatkan itu untuk betul-betul kembali, atau dia mau tabrak terus, ya dipanggil pulang nggak kembali. Nah, banyak sekali sebetulnya kalau kita lihat kisah-kisah yang menunjukkan bahwa orang bisa mengalami proses, nah ini proses yang benar atau proses yang nggak benar karena orang punya free will gitu, orang punya kehendak bebas kan gitu. Nah pertanyaan Pak Tarus kan begitu. Kemudian kapan kita bisa tahu nih ini proses, aduh nggak enak nih, nikmati aja gitu ya, nikmati aja karena ini proses Tuhan yang kasih atau ini proses nggak enak nih, ini karena saya yang nggak betul, ya. Karena saya yang melakukan hal-hal yang tidak betul. Siapa yang tahu? Yang tahu cuman ya orang itu dengan Tuhan. Maka di dalam Mazmur tadi, itu kuncinya itu Pak Tadus. Kalau kita duduk di kumpulan pencemooh, berdiri di jalan orang yang berdosa, jangan-jangan kita nggak peka. Nggak peka akan suara Tuhan yang mengingatkan kita. Jangan, kamu kok maksa terus. Dia kasih tahu jangan. Ya. Atau yang ayat yang kedua, yang kesukaannya dia merenungkan Taurat siang dan malam. Nah, kalau udah merenungkan Taurat siang dan malam, pasti hatinya peka dia. Ketika dia diingetin sama Tuhan, balik, stop, ya. Oh, kita masih peka. Jadi ketika ditanya begitu, saya hanya berpikir, ya kita harus lakukan dua langkah. Satu, kalau kita masih sering ada di
lingkungan yang tidak sehat, segera keluar dari lingkungan yang tidak sehat itu. Atau kita bicara waktu itu apa? Merubah rutinitas, ya, merubah rutinitas. Yang kedua, yang tadinya tidak banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, harus ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Kalau enggak, kita nggak peka. Karena kepekaan itu timbul dari orang-orang yang punya banyak waktu bercakap-cakap dengan Tuhan lah ya. Punya banyak waktu untuk bisa berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Cuma itu jawabannya Pak Tadus. Kalau mau punya kepekaan, ini sebetulnya proses dari Tuhan atau tidak? Kita harus segera melakukan dua hal itu. Ya, banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menghindari banyak hal yang berkumpul misalnya dengan tadi orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang-orang yang mencemooh Tuhan, gitu. Supaya kita punya kepekaan yang tinggi. Kalau enggak kita bisa bisa terjerumus gitu, bisa terjerumus. Karena sama-sama ya, sama-sama ini kok. Misalnya gini ya, kemarin ada teman saya yang teman SMP lah ya, teman SMP belakangan mulai ngomong, waduh usahanya hancur lah gitu ya, terus butuh modal, bisa nggak modalin? Saya cuma bilang begini, jangan utang. Ya, saya nggak tahu dia hancurnya kenapa, cuman saya ngomong ke saya nasihatin jangan utang. Kalau kamu mau usaha mulai lagi dari kecil, kalau mau saweran sama saudara, apalagi dia sudah punya anak yang kerja, modal kecil-kecil dulu aja, ditekunin lagi dari awal gitu. Jangan main besar gitu. Sedikit-sedikit dilewatin. Tapi pesan saya, jangan hutang. Nanti kamu akan terlibat hutang. Oh, kemudian dia ngaku jujur, iya, saya itu terjerat hutang gitu. Dia cerita begitu. Nah, artinya apa? Itu kan dibuat sendiri. Itu dibuat sendiri. Bahwa masalah itu timbul karena dia sendiri yang mungkin serakah, ada bisnis besar, dia nggak punya modal, wah jangan sampai hilang ini gitu ya. Kemudian karena keserakahan itu dia langsung hutang bank, mungkin rumah dijadikan jaminan, akhirnya nggak bisa jalan bisnisnya, rumahnya hilang, ya sekarang susah. Itu banyak kasus-kasus seperti itu, Pak Dedus, karena keserakahan orang ya. Tuhan mungkin sudah ngomong jangan gitu ya. Wah, udah dia tutup telinga ya karena keserakahannya kemudian dia terjerumus gitu. Itu jawaban sederhana, tapi kisah-kisah seperti itu banyak sekali Pak Tadus. Ya, orang-orang yang istilahnya kalau bahasa saya sih keras kepala ya. Mungkin Tuhan sih sudah ingatkan, tapi dia keras kepala. Terus kemudian ketika mengalami masalah, dia bilang ini oh, mungkin masalah ini dari Tuhan. Oh enggak, masalah kamu yang bikin-bikin kok gitu ya. Nah, tapi kalau tidak punya kedekatan, tidak punya kepekaan, tidak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, pasti orang itu nggak akan merasa gitu bahwa ini itu keliru gitu. Dia masih masih uh, nabrak terus gitu ya. Dan cerita-cerita itu banyak sekali. Bukan cuman orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang aktivis gitu, pelayan mimbar gitu, melakukan hal-hal yang tercela juga banyak. Kemudian ya hidupnya begitulah, banyak masalah. Saya cuma mengamati aja ya. Oh, ini ya karena dia sendiri memang menciptakan masalah itu, bukan bukan Tuhan sedang memproses, dia yang bikin masalah. Mungkin yang lain mungkin mau menambahkan silakan. Mas Lepri mungkin mau Ya, menambahkan. terima Silakan. kasih Pak Roni. Terima kasih. Ya. Iya, apa itu ada kalau kita mendengar tadi Pak Tadus bilang bahwa bagaimana kita tahu apa itu ujian apa Tuhan izinkan atau tidak ya. Nah, sentralnya sih ke Roma 8 ayat 28 tadi. Karena eh, di lain firman juga
mengajarkan tentang penderitaan. Nah, tetapi ternyata ada penderitaan yang kita buat-buat sehingga kita menderita sendiri kan. Tadi disampaikan kan sudah di hati nurani bilang jangan, tapi karena kita mau banyak, sama saya pernah Pak, habis. Ya, ya angkanya 60 lah Pak. 60 cuma sih. Hanya karena melihat hasilnya MM. Jadinya ember Pak, bukan M. Keliling Pulau Jawa ngurusin tanah sertifikat, giliran di ujung tidak ada realisasi, udah habis sekitar 60. Karena ngurusin cek-cek tanah sana sini itu kan harus panggil banyak orang, meyakinkan orang sebagai macam supaya sertifikat kopi bisa dapat. Jadi emang uh, tadi Mazmur 1 tadi ayat 2 yang dekat sama Tuhan itu akan peka. Di Bapak Roni udah sebut. Orang yang dekat sama Tuhan, yang sama firman-Nya dekat, pasti dia peka. Uh, Tuhan bilang jangan, ya jangan. Yang kedua sih, memang peka Pak. Ada faktor kedua Pak. Taat nggak kita? Jangan sampai Roh Kudus udah bilang jangan, kita aduh itu M di sana. M. Jadinya ember Pak. Gitu. Jadi fatal. Dan ya itu sentralnya sih Roma 8 ayat 28 tadi, dan Mazmur 1 ayat 2 tadi ya. Jadi kalau dekat sama firman-Nya, dekat sama Tuhan, pasti kita akan diberitahu. Dan kembali ke Roma 8:28 tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tadi segala sesuatu itu entah kita udah salah jalan, mengambil tindakan sendiri, udah dampaknya buruk, tapi selanjutnya ayat itu berkata bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya lanjut tadi yang terpanggil menurut sesuai rencana Allah. Nah, sekalipun kita tidak ada dalam rencananya Allah dan kita meleset, kita melangkah sendiri, tapi kan Allah udah janji. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya kalau kita berbalik, Allah pasti bisa buat jadi baik. Jadi baik. Ya, oke, itu saja mungkin dari saya. Karena saya juga punya pengalaman, bukan pengalaman, ya pengalaman yang meleset. Bukan hanya satu kali Pak, mentor Bapak Tadus ya. Ya, sempat juga terlibat di koin hilang 50. Gitu. Jadi ya begitulah. SERAKAH. Nah, tadi udah dibilang mentor. Jadi malah hilang. Gitu ya. Jadi memang begitu pentingnya kita dekat sama Tuhan. Supaya kita tahu jalan yang benar itu yang mana. Itu mungkin dari saya. Teman-teman, ada yang lain yang ingin didiskusikan, dibahas sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini? Mas Yandri, ada? Oh, Mas Yandri nggak punya masalah. Oke. Ketahuan. Iya, harusnya mumpung ada mentor nih, kemarin ada suta salah kita, gimana caranya? Mungkin perlu arahan. Silakan Mas Yandri. Oke, baik. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Yandri. Saya Pak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lepri. Kalau Pak Lepri mengenai kalau Pak Lepri kan mengenai dengan ini keuangan, artinya mau mencari M tapi hasilnya ember. Kalau saya sih
terkait dengan masa mudanya, dan di mana yang lebih tepatnya itu di percintaan, Pak. Uh, saya melakukan apa yang di luar dugaan, tapi kadang saya berpikir, Pak, apakah ini ujian, ataukah apakah ini kedanginan saya yang membuat saya seperti ini, tapi saya hanya mendiamkan saja, tapi ternyata hal-hal yang di luar, hal-hal yang tidak baik itu sembunyi sampai kapanpun. Untuk itu, ketika semuanya terbuka, maka saya menyadari bahwa saya berserah kepada Tuhan bahwa pasti saya bisa dilewati. Ini bukan karena cobaan dari Tuhan, tapi ini cobaan dari pribadi saya. Tapi bukan, ini yang buat masalah ini dari saya secara pribadi. Tetap yang ujian ini bukan dari Tuhan, tapi saya membuat sendiri. Untuk itu mohon pencerahan sedikit supaya ketika melakukan atau mengambil tindakan yang di luar yang seperti Pak sampaikan bahwa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu lebih berhati-hati dan lebih waspada. Demikian, Bapak. Oke, dipahami Mas Yandri. Kamu masih bisa berpikir bahwa itu keliru, oh itu sudah luar biasa. Artinya apa? Artinya Roh Kudus ingatkan kita untuk balik. Ya, itu masih dikasih kesempatan untuk balik. Persis seperti tadi cerita penjahat yang ada di kanan kiri Tuhan Yesus waktu disalib. Itu bahkan mungkin lebih gila lagi kan gitu kejahatannya, karena dia juga tidak ada di dalam jalan yang benar gitu. Tapi ketika ada momen ketemu Tuhan Yesus, dan saat itu juga dia putuskan balik, saya ikut Tuhan Yesus. Selesai masalah di saat itu juga selesai. Tuhan datang itu untuk apa? Emang Tuhan datang mau menghukum? Enggak. Tuhan datang kan tujuannya mencari orang berdosa, menyelamatkan orang berdosa. Ya, hanya orang yang merasa dirinya sakit yang mencari tabib, kan begitu. Hanya orang yang merasa dirinya tidak sehat yang mencari dokter. Jadi bersyukurlah kalau kita masih merasa kita ini nggak sehat, kita ini sakit, kita perlu dokter. Itu sudah bagus gitu, sudah luar biasa. Nah, cuma kemudian kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus, ingatlah Tuhan Yesus itu nggak bicara lagi mengenai hukum-hukum yang tertulis ya. Hukumnya itu Tuhan sendiri. Dan kemudian kalau kita main di tataran kekristenan yang benar kan nggak ngikutin pola-pola agama gitu. Artinya apa? Kalau sekarang standar moral umum aja, standar moral umum gitu, kita langgar, ya jauh sekali. Kita jauh sekali dari mengikut teladan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kasih kita itu jauh di atas standar moral umum. Standar moral umum apa misalnya? Jangan membunuh. Tuhan Yesus itu ngajarin nggak cuma jangan membunuh. Di atas itu apa? Kamu jangan benci saudaramu. Gitu. Sebab begitu kamu membenci saudaramu, itu kamu sudah membunuh. Ya, standar moral umum apa misalnya? Kamu jangan mencuri gitu. Ya, ini di sini mengingini aja harta orang lain, baru ingin, boro-boro belum mencuri gitu. Itu sudah nggak boleh. Jangan berzinah gitu ya. Di atasnya Tuhan Yesus sudah taruh apa itu? Jangan sampai kamu porneia gitu ya. Porneia itu muncul pikiran kotor aja udah nggak boleh gitu. Wah,
wah kita akan bermain di tataran tingkat kerohanian yang sudah jauh di atas moral umum. Dan itu memang harusnya karakter Tuhan Yesus itu muncul di situ seperti tadi gitu ya. Prosesnya itu selesai ketika dia menjadi mengkilap, orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Gaya hidup kita itu menjadi cerminan. Jadi sebetulnya kalau buat saya ngomong, Mas Yandri bersyukur gitu. Bersyukur karena kamu sendiri yang sadar. Banyak orang loh nggak sadar, nggak kayak kamu gitu, yang terus nabrak. Ya. Dan akhirnya apa? Sampai pada titik tidak balik. Point of no return. Karena apa? Diingetin, dia tutup nuraninya. Diingetin, dia tutup nuraninya. Sampai akhirnya dia nggak ngerasa bahwa apa yang dilakukan tuh keliru. Bahwa apa yang dilakukan tuh dosa gitu. Dia sudah nggak rasa, dia udah kebal. Udah kebal. Kayak orang makan antibiotik, ya. Antibiotiknya tambah dosis terus lama-lama apa? Imun tubuhnya. Bakterinya sendiri yang di dalam juga imun. Akhirnya udah nggak bisa apa-apa. Karena nggak ada lagi obat yang mempan. Jadi pertanyaanmu sebetulnya menunjukkan kamu itu masih punya kesempatan balik. Ayo kita balik, gitu ya. Dan itu luar biasa ya. Tuhan itu bisa mengubah orang seburuk apapun. Selama kita masih punya kesempatan untuk balik dan kita turut apa yang Tuhan sampaikan untuk balik, sudah. Pesan saya satu gitu. Kalau kita pernah melakukan hal-hal yang nggak bagus ya, kita udah minta ampun selesai. Ya, kita minta ampun selesai kan Tuhan bilang sudah, dosamu sudah diampuni, cuma jangan berbuat dosa lagi. Sudah selesai. Nah, sering-sering kita ini begini. Kita itu ingat terus, padahal Tuhan sudah nggak mau mengingat-ingat itu lagi kan. Sejauh timur dari barat, setinggi langit di atas bumi. Itu Tuhan sudah lupakan. Dilempar sampai ke tubir laut, sampai ke laut yang paling dalam. Udah dilupakan. Kitanya yang nggak pernah lupa. Aduh, rasanya kok saya masih masih ada dosa yang mengganjal terus gitu. Ya kita yang seharusnya rekonsiliasi dengan Tuhan, sudahlah. Ya Tuhan sudah ampuni kok. Makanya yang 2 minggu lalu atau ya saya sampaikan begitu. Kita ini ada di dalam dimensi waktu, jarak, gitu ya. Kita terkungkung di situ. Sementara Tuhan tuh nggak punya dimensi. Ya Tuhan tuh nggak berdimensinya. Dia nggak ada dimensi waktu, nggak ada dimensi jarak. Nah kita tuh ingat-ingat sesuatu yang Tuhan itu bisa melupakan sama sekali bisa lupa. Kita kayak kamu, Tuhan dosa yang itu loh Tuhan. Saya ingat terus Tuhan kan tanya, dosa yang mana gitu. Yang itu loh, yang waktu itu saya lakukan. Yang mana gitu. Karena Tuhan sudah melupakan betul. Nah sekarang jangan sampai ketika kita sudah minta ampun, Tuhan sudah melupakan, kita tuh masih kayak dikejar terus dengan kesalahan itu. Sehingga kita nggak pernah bisa lupa. Ya, kita nggak pernah punya waktu untuk bisa memperbarui diri kita. Gitu. Masih dipegangin kakinya. Misalnya kita mau lari ke negeri yang Tuhan janjikan, ditarik sama Mesir terus balik ke Mesir gitu ya. Jangan ya. Udah, yang sudah-sudah kita sudah minta ampun dan kita sudah berjanji kita nggak akan lakukan lagi. Kita bikin kebiasaan yang baru supaya kebiasaan yang lama nggak balik. Itu aja Mas Andri kalau saya sampaikan pesannya ya. Ini mau ditambahkan lain Pak Pastor Lepri? Ya, jadi saya rasa cukup ya. Kalau saya mau nyanyi, Pak. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jadi bukan hanya Mas Yandri sih, semua orang punya masa lalu yang kelam. Dan beruntungnya kita, karena kita tahu kebenaran, maka kita bisa berdiri tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, artinya bahwa dia hanya datang mengintimidasi. Tapi tadi sudah disampaikan ya, Yesus sudah bilang di atas kayu salib, tetelestai, selesai, sudah selesai. Jadi bagian kita 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil mengampuni bahkan menyucikan kita. Ya, hanya itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi jangan ingat-ingat lagi yang lalu, ingat ke depan. Mazmur 1 ayat 2 tadi. Ya, bahwa yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Orang yang dekat sama Tuhan akan semakin mengerti perasaannya Tuhan. Dia akan tahu apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang tidak. Ya, kita ini adalah gambar dirinya Tuhan. Ya, gambar, gimana? Rupa dan gambar dan rupanya. Ya, oke. Itu saja, Si Andri. Baik, terima kasih Bapak Roni dan Pastor. Ya, Tuhan berkati. Salam Bu Nur. Ya, Bu Nur lagi ada juga. Oke, teman-teman masih ada? Tapi sisa 5 menit ya. Iya, kita. Ini Yanti tadi ikat rambut, tapi dia buka rambut begini, saya jadi takut lihat. Mengembang rambutnya. Bercanda Yanti ya, biar kita ketawa dikit. Oke. Kita tutup dalam doa. Bapak Roni, ya. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Bapa di surga senantiasa dan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan terus membawa damai sejahtera itu di dalam setiap kehidupan kami. Iblis tidak mendapat bagian di dalam pikiran kami karena kami ada hukum-hukum. Kami punya hukum-hukum Allah, yaitu setiap kebenaran firman Allah yang ada di dalam akal budi kami. Kami percaya kami kuat karena ada firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, biarlah materi malam hari ini bahwa orang yang berhasil adalah orang yang melalui proses ujian pemurnian. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak ada di dalam lingkungan yang tidak sehat. Tetapi orang yang kesukaannya haus akan firman Tuhan. Karena orang yang haus akan firman Tuhan akan dipuaskan. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan pasti akan memiliki air kehidupan itu. Dan pasti akan memancar keluar dari dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, Engkau terus tarik kami supaya yang menjadi kesukaan kami adalah kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kalau setiap malam, Senin sampai Jumat, kami diberikan media, tempat untuk kami mencari Tuhan, mengenal Tuhan di dalam hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami, yaitu di dalam media Zoom Discipleship ini. Tuhan berikan kami hati yang terus tekun belajar, sebab orang yang bertekun yang akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi setiap kami, untuk anugerah-Mu, cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk mentor kami malam hari ini. Engkau sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, pakai lebih lagi dimanapun hamba-Mu berada. Pengurapan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu, adalah setiap kebenaran firman-Mu disampaikan yang Engkau rindu sampaikan bagi siapapun yang dijumpai oleh hamba-Mu, mentor kami, untuk disampaikan. Biar itu Engkau nyatakan di dalam hati dan pikirannya untuk disampaikan kepada siapapun yang dijumpainya di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, berkati apa yang dikerjakannya, biarlah Engkau yang membuat berhasil dan beruntung. Segala usaha bisnisnya, Engkau yang memberkati, anak istri, keluarga, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syafaat kami, biarlah Engkau memberkati setiap kami juga yang hadir malam hari ini di dalam Zoom Discipleship, bahkan setiap yang
melihat melalui media online. Tuhan Yesus kau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.